Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini kita akan membahas satu tema penting, yakni tentang kejatuhan atau kegagalan. Semua orang ingin berhasil di dalam hidupnya. Namun kenyataannya banyak orang yang gagal atau jatuh. Maka kali ini kita mau belajar dari kegagalan Daud dan berharap melaluinya kita dapat mengevaluasi diri dan selanjutnya kita dapat menjadi orang-orang yang berhasil. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 berkata demikian. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Kegagalan Daud dalam teks ini adalah menghitung laskar Israel. Apa yang salah dengan menghitung orang Israel? Bukankah Musa pernah melakukan hal yang sama seperti yang tertulis dalam Bilangan pasal 1 ayat 1 dan 2? Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Maka, apa yang salah dengan tindakan Daud menghitung bangsa Israel? Yang pertama, Daud menghitung bangsa Israel tidak atas perintah Tuhan. Musa dan para pemimpin Israel lainnya melakukan penghitungan bangsa Israel semuanya berdasarkan perintah Tuhan. Tidak ada penghitungan dilakukan tidak atas perintah Tuhan. Mengapa harus berdasarkan perintah Tuhan? Karena yang empunya bangsa Israel adalah Tuhan. Maka yang berhak untuk menghitung bangsa Israel adalah Tuhan sendiri. Daud dengan otoritasnya sebagai Raja Israel dengan berani memerintahkan penghitungan laskar Israel kepada Yoab panglimanya, sekalipun Yoab melakukannya dengan berat hati karena ia tahu bahwa tindakannya itu adalah salah di mata Tuhan. Daud salah mempergunakan wewenangnya sebagai raja untuk melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan kepadanya. Yang kedua, Daud menghitung bangsa Israel dengan motif kebanggaan dan rasa aman palsu. Semua peristiwa penghitungan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan para pemimpin yang lain bertujuan untuk: yang pertama, pembagian daerah perkemahan bangsa Israel. Kita dapat baca dalam Bilangan pasal 1 ayat 1 sampai 54. Yang kedua, untuk pembagian tanah pusaka. Kita dapat baca dalam Bilangan 26 ayat 1 sampai 65. Dan yang ketiga, untuk pengaturan tugas penyelenggaraan ibadah. Kita dapat baca dalam Bilangan pasal 4 ayat 1 sampai 49. Sementara tujuan Daud menghitung bangsa Israel adalah
karena kebanggaan dan rasa aman palsu. Keberhasilan Daud secara militer yang telah berhasil menaklukkan banyak bangsa membuatnya merasa bangga diri dan menganggap bahwa keberhasilannya adalah faktor banyaknya tentara. Demikian juga Daud merasa aman secara militer sebab banyaknya tentara yang dimilikinya. Daud lupa bahwa kemenangan-kemenangannya dan keamanan yang dialami bangsa Israel semua adalah karena campur tangan Tuhan. Makna teologis yang kita peroleh dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Amsal pasal 16 ayat 18 berkata, "Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Ketika Thomas Andrews, seorang arsitek kapal raksasa Titanic, diwawancarai dan ditanya tentang keamanan kapal hasil rancangannya itu, dia berkata dengan sombong, "Bahkan Tuhan sekalipun tidak mampu menenggelamkannya." Namun apa yang terjadi setelah itu? Pada tanggal 14 April 1912, kapal Titanic menabrak gunung es dan tenggelam, dan menewaskan sekitar 1.517 orang, termasuk Thomas Andrews sendiri. Maka janganlah sombong, karena kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Yang kedua, keberhasilan kita semua oleh karena campur tangan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 39 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu." Keberhasilan kita bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, karena sesungguhnya kita lemah dan tak berdaya. Jika kita sukses saat ini, itu bukan karena kita hebat, melainkan karena Tuhan yang menolong kita. Maka naikkanlah syukur kepadanya, sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya.